Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Rabiatul Adawiyah. Nama saya Risma Fadilah, NPM 18520027. Di video kali ini kami akan membahas tentang bangun ruang, volume, dan luas permukaan bangun ruang. Baik, kita akan mulai kepada pembahasan yang pertama, yaitu volume. Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Sedangkan luas adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Selanjutnya yaitu macam-macam bangun ruang. Yang pertama yaitu kubus. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Memiliki 8 titik sudut. Memiliki 4 buah diagram ruang. Memiliki 12 buah bidang diagonal. Kedua, balok. Suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Sifat balok yaitu sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Pada masing-masing diagonal bidang, pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang. Masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Masing-masing bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Yang ketiga yaitu limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi M, yaitu dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain, serta bidang sisi berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Limas dengan mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut sebagai kerucut, sementara untuk limas dengan alas yang berupa persegi disebut sebagai piramida. Sifat limas yaitu memiliki 5 sisi, yakni satu sisi berbentuk segi yang berupa alas, serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Memiliki 8 buah rusuk, memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian alas, serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Keempat, ada prisma. Sifat-sifat prisma itu ada beberapa macam, seperti yang pertama, memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen, atau dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Dan yang kedua, memiliki 5 sisi, 2 sisi yang berupa alas, atas, serta bawah. 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Dan yang ketiga, memiliki 9 rusuk, dan yang terakhir memiliki 5 titik sudut. Dan yang keempat, ada bangun ruang prisma. Perhatikan jaring-jaring dan ukuran prisma segitiga berikut. Di sini ada gambar prisma ABCDEF dalam bentuk jaring-jaringnya seperti gambar di samping. Ada gambar persegi panjang dan segitiga siku-siku. Lalu kalau kita ingin mencari luasnya, bisa ditulis dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling segitiga dikali ABC dikali AD. Maka luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas alas segitiganya sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, keliling segitiganya sama dengan A ditambah B ditambah C. Maka L adalah luas permukaan prisma, LA adalah luas alas prisma,
maka A adalah panjang keliling alas dan T adalah tinggi prisma. Contoh soal, sebuah alas prisma berbentuk segitiga siku-siku, ukuran sisi penyikunya 6 cm dan 8 cm, tingginya 20 cm seperti gambar berikut, tentukan luas permukaannya. Dan jawabannya, A segitiga sama dengan 6 cm, tinggi segitiga sama dengan 8 cm, tinggi sama dengan 20 cm. Pertanyaannya, berapakah luas permukaannya? Luas segitiga sama dengan 1/2 dikali A dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 8 sama dengan 24 cm. Sebelum menentukan keliling, hitung sisi yang belum diketahui. Gunakan rumus Pythagoras. C sama dengan akar A kuadrat ditambah akar B kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah akar 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah akar 64 sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10 cm. Keliling alas atau keliling segitiga adalah keliling segitiga sama dengan A ditambah B ditambah C sama dengan 6 cm ditambah 8 cm ditambah 10 cm sama dengan 24 cm. Maka luas permukaan prisma tersebut L sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi sama dengan 2 kali 24 ditambah 24 kali 20 sama dengan 48 ditambah 480 sama dengan 528. Jadi, kertas kado yang dibutuhkan adalah 528 cm kuadrat. Ada bola. Sifat-sifat bola itu seperti memiliki satu sisi serta satu titik pusat, tidak memiliki rusuk, bola tidak memiliki titik sudut, bola tidak memiliki bidang diagonal, bola tidak memiliki diagonal bidang, sisi bola disebut sebagai dinding bola, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari, jarang dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut diameter. Lalu selanjutnya, luas permukaan bangun ruang pada bola. Perhatikan gambar di bawah situ. Luas permukaan bola adalah 4 kali luas lingkaran, maka L sama dengan 4 pi r kuadrat. Maka L adalah luas permukaan bola, D adalah panjang diameter, R adalah panjang jari-jari, dan Pi adalah konstanta yang bernilai 22/7 atau 3,14. Contoh soal, diameter sebuah bola 14 cm. Bola tersebut terbuat dari kulit sintetis. Berapa sentimeter per kuadratkah luas kulit sintetis yang dibutuhkan? Jawab diketahui, D sama dengan 14 cm. Yang ditanya, berapakah luas kulit sintetis tersebut? Diameternya bola adalah 14 cm, maka jari-jarinya R sama dengan D per 2 sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7 cm. Maka luas kulit sintetis yang dibutuhkan adalah L sama dengan 4 pi r kuadrat. L sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 7 per kuadrat. L sama dengan 4 dikali 22/7 kali 49. L sama dengan 88 dikali 7. L sama dengan 616 cm per kuadrat. Jadi, luas kulit sintetis yang dibutuhkan sebesar 616 cm per kuadrat. Ada tabung. Tabung memiliki beberapa sifat, yaitu memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, 2 lingkaran, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang. Tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Bidang tegak tabung berwujud
lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang tabung. Perhatikan jaring-jaring dan ukuran tabung berikut. Ada bangun ruang tabung dalam bentuk jaring-jaringnya seperti gambar di bawahnya, ada 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Maka luas permukaannya adalah L sama dengan LA ditambah LA ditambah LS. L sama dengan luas lingkaran ditambah luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Maka L sama dengan 2 dikali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Lalu kita ubah luas lingkaran dan luas persegi panjangnya menjadi L sama dengan 2 dikali pi r kuadrat ditambah pi kali L. L sama dengan 2 dikali pi r kuadrat ditambah 2 pi r dikali tinggi. Maka kita mendapatkan luas permukaan bangun ruang tabung yaitu L sama dengan 2 pi r dikali r ditambah t tinggi, di mana L adalah luas permukaan tabung, LA adalah luas alas tabung, LS adalah luas selimut tabung, L0 adalah luas lingkaran, L persegi panjang adalah luas persegi panjang, P adalah panjang persegi panjang, L adalah lebar persegi panjang, R adalah panjang jari-jari, T adalah tinggi tabung, dan Pi adalah konstanta 22/7 atau 3,14. Berikut contoh soal. Sebuah kaleng mempunyai diameter 8 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan luas permukaan kaleng tersebut. Jawab. Diketahui diameter sama dengan 8 cm, tinggi sama dengan 10 cm. Ditanya luas permukaan kaleng tersebut. Kita selesaikan. Diameter tabung adalah 8 cm, maka jari-jarinya R sama dengan diameter bagi 2 atau sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4 cm. Maka untuk menentukan luas permukaan kaleng tersebut adalah L sama dengan 2 pi R dikali R ditambah T. Pi di sini kita ingin menggunakan 3,14. Maka L sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 4 dikali 4 ditambah 10. Maka L sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 4 dikali 4 tambah 10 jadinya 14. L sama dengan 351,68. Jadi luas permukaan kaleng tersebut adalah 351,68 cm. Yang terakhir ada kerucut. Kerucut memiliki beberapa sifat seperti memiliki 2 sisi, tidak memiliki rusuk, memiliki 1 titik sudut, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga, tidak memiliki bidang diagonal, dan terakhir tidak memiliki diagonal bidang. Dan yang terakhir, luas permukaan bangun ruang kerucut. Perhatikan jaring-jaring dan ukuran kerucut berikut. Titik puncak kerucut dalam bentuk jaring-jaringnya seperti gambar di sampingnya, maka luas selimut kerucut adalah pi r s. L sama dengan ls ditambah la. Maka L sama dengan ls diubah menjadi pi r s ditambah la adalah luas alas berbentuk lingkaran, jadi pi r kuadrat. Maka L sama dengan pi r dikali S ditambah R, di mana LS adalah luas selimut kerucut, LA adalah luas alas tabung, S adalah garis pelukis, R adalah panjang jari-jari, dan Pi adalah konstanta yang bernilai 22/7 atau 3,14. Berikut contoh soal. Ukuran diameter es krim 6 cm dan garis pelukisnya 15 cm. Berapa sentimeterkah luas kertas yang digunakan untuk membungkusnya?
Diketahui diameter sama dengan 6 cm, S sama dengan 15 cm. Ditanya luas permukaannya. Diameter es krim adalah 6 cm, maka jari-jarinya R sama dengan D per 2 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3 cm. Lalu kemudian untuk mencari luasnya, L sama dengan Pi R kali S tambah R. L sama dengan 3,14 dikali 3 dikali 15 tambah 3. L sama dengan 3,14 dikali 3 dikali 18. L sama dengan 169,56 cm. Jadi, luas kertas yang dibutuhkan adalah 169,56 cm².